Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi tentang audit siklus penggajian dan kepegawaian. Perkenalkan, nama saya Karina Hakim. Perkenalkan, nama saya Agnia Halim. Perkenalkan, nama saya Ispi Davina. Perkenalkan, nama saya Naura Syahira. Perkenalkan, nama saya Alia Amel. Next slide. Materi ini akan membahas diantaranya yang pertama, identifikasi akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, menjelaskan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, memahami pengendalian internal dan merancang serta melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis substantif serta pengujian rincian akun dalam siklus penggajian dan personalia. Next slide. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran semua karyawan. Perbedaan utama siklus penggajian dan personalia dengan siklus lain meliputi yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi. Siklus penggajian mencakup satu kelas transaksi yaitu penerimaan jasa dari karyawan dan pembayaran atas jasa tersebut melalui penggajian. Hal ini berbeda dengan siklus lain yang biasanya memiliki beberapa jenis transaksi seperti penjualan dan pembelian. Yang kedua, transaksi umumnya jauh lebih signifikan dibandingkan akun neraca terkait, seperti utang gaji atau pajak penghasilan yang dipotong selama 1 tahun biasanya jauh lebih besar daripada saldo akun-akun tersebut. Yang ketiga, kontrol internal atas penggajian efektif untuk hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil. Pengendalian internal terhadap siklus penggajian umumnya efektif di hampir semua perusahaan, termasuk perusahaan kecil. Hal ini dipengaruhi oleh sanksi pemerintah atas kesalahan pemotongan pajak, serta pentingnya menjaga moral karyawan melalui pembayaran yang tepat waktu. Akun dan transaksi dalam siklus penggajian mencakup berbagai akun seperti biaya tenaga kerja langsung, gaji dibayar di muka, utang atas upah atau gaji karyawan, kompensasi, dan pajak atas upah atau gaji karyawan. Pengendalian internal dalam siklus penggajian bertujuan untuk mencegah fraud dan memastikan keakuratan data. Beberapa elemen penting pengendalian internal meliputi pemisahan yang tugas, memastikan fungsi penggajian terpisah dari sumber daya manusia untuk mencegah pembayaran kepada karyawan fiktif atau kesalahan lainnya. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Hanya pihak berwenang seperti di Departemen SDM yang dapat mengotorisasi perubahan gaji atau penambahan penghapusan karyawan dari daftar penggajian. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen seperti kartu waktu atau catatan kerja digunakan untuk mencatat aktivitas karyawan secara akurat. Dan yang terakhir, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Cek gaji yang belum ditandatangani harus disimpan dengan akses terbatas untuk mencegah penyalahgunaan. Prosedur audit dalam siklus penggajian melibatkan pemahaman atas pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian rinci atas saldo akun terkait. Next slide. Pada slide tersebut merupakan diagram alur yang menunjukkan hubungan antara berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Siklus ini mencatat bagaimana perusahaan mengakui, membayar, dan melaporkan kewajiban yang berkaitan dengan gaji karyawan dan pajak penggajian. Berikut penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, accrued wages, salaries, bonus, and commission. Akun ini mencatat kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang telah bekerja tetapi belum dibayarkan. Siklusnya terdiri dari beginning balance, saldo awal dari gaji, upah, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar, earn, earn, earn wages, salaries,
karyawan bekerja dan memperoleh gaji, bonus, atau komisi, ini menambah saldo kewajiban. Lalu ending balance. Setelah pembayaran dilakukan, saldo akhir menunjukkan jumlah kewajiban yang tersisa. Akun ini berkaitan dengan direct labor, karena sebagian dari upah dan gaji dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang terlibat dalam produksi. Yang kedua, withheld income tax and other deductions. Akun ini mencatat pajak penghasilan dan potongan lainnya yang dipotong dari gaji karyawan. Prosesnya yaitu beginning balance, saldo awal dari pajak penghasilan, dan potongan lain yang belum dibayarkan ke otoritas pajak. Lalu payroll withholding, selama periode berjalan, perusahaan memotong pajak penghasilan, asuransi, dan potongan lainnya dari gaji karyawan. Lalu ending balance, setelah pajak dan potongan lain dibayarkan, saldo ini diperbarui. Akun ini berkaitan dengan pembayaran pajak ke pemerintah atau lembaga terkait. Yang ketiga, accrued payroll tax expense. Ini adalah akun yang mencatat kewajiban pajak penggajian yang ditanggung oleh perusahaan. Siklusnya meliputi beginning balance, saldo awal dari pajak penggajian yang masih harus dibayarkan. Yang kedua, payroll tax expense, selama periode berjalan, perusahaan mencatat beban pajak penggajian. Lalu ending balance-nya, setelah pembayaran dilakukan, saldo ini diperbarui. Akun ini terkait dengan payroll tax expense yang mencerminkan biaya pajak penggajian harus dibayar perusahaan. Yang keempat, cash in bank. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan pajak. Payment dimulai dari payment for salaries. Ketika perusahaan membayar gaji karyawan, kas berkurang. Lalu payment for payroll tax. Ketika perusahaan membayar pajak penggajian, kas juga berkurang. Akun ini merupakan sumber dana utama untuk seluruh pembayaran dalam siklus penggajian. Yang kelima, direct labor. Ini merujuk pada gaji dan upah tenaga kerja langsung yang bekerja dalam produksi. Biaya tenaga kerja langsung seringkali dianggap sebagai bagian dari harga pokok produksi dalam laporan keuangan. Yang terakhir, payroll tax expense. Akun ini mencerminkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan terkait penggajian. Pajak ini biasanya terdiri dari kontribusi untuk asuransi sosial dan pajak lainnya yang wajib dibayar oleh pemberi kerja. Akun operasi terpisah untuk penggajian biasanya juga mencakup gaji dan bonus petugas, gaji kantor, gaji dan komisi penjualan, dan tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Akun-akun ini memiliki hubungan yang sama dengan upah yang masih harus dibayar dan pajak yang dipotong serta potongan lainnya yang ditunjukkan untuk tenaga kerja langsung. Kesimpulannya dari diagram ini yaitu menggambarkan bagaimana setiap akun dalam siklus penggajian saling berkaitan, mulai dari pencatatan kewajiban gaji, pemotongan pajak, pembayaran gaji dan pajak, hingga pencatatan beban pajak perusahaan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan perpajakan dengan benar, serta mencatat semua transaksi dengan akurat dalam laporan keuangan. Next slide. Selanjutnya ada fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Next slide. Fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan, berakhir dengan membayar mereka atas layanan yang mereka lakukan, termasuk pembayaran kepada pemerintah dan lembaga lain atas pajak gaji dan tunjangan yang dipotong dan masih harus dibayar. Sumber daya manusia, departemen ini merupakan sumber independen untuk merekrut personel yang berkualifikasi dan sumber untuk verifikasi informasi, upah termasuk penghapusan dan penggajian dan pemotongan dan perubahan upah. Selanjutnya, sumber daya manusia mencakup tanggal pekerjaan hakam, tingkat pembayaran, pemotongan yang sah, evaluasi, dan pembunuhan kerja. Next slide.
Pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Fungsi-fungsi ini penting dalam audit penggajian karena secara langsung mempengaruhi biaya penggajian. Dokumen-dokumen yang terlibat dalam pencatatan waktu dan penggajian. Yang pertama ada catatan waktu. Dokumen yang menunjukkan waktu karyawan per jam mulai dan berhenti bekerja. Berikutnya, tiket waktu kerja. Formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Berkas transaksi penggajian. Berkas yang dihasilkan komputer yang mencakup semua transaksi penggajian yang diproses selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada jurnal atau daftar penggajian. Dihasilkan dari berkas transaksi penggajian yang menunjukkan rincian penggajian untuk setiap karyawan. Selanjutnya ada file induk penggajian. Catatan catatan setiap cek penggajian termasuk gaji kantor, potongan, dan gaji bersih untuk setiap karyawan. Next slide. Berikutnya ada pembayaran gaji dapat dilakukan dengan cek, tetapi lebih sering disetorkan langsung ke rekening bank karyawan. Selanjutnya ada rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekening penggajian Impress merupakan rekening penggajian terpisah di mana saldo kecil dipertahankan dan jumlah penggajian yang tepat ditransfer secara sebelum di pendistribusian penggajian. Berikutnya ada penyusunan surat pemberitahuan pajak penggajian dan pembayaran pajak, yaitu Undang-Undang Federal dan negara bagian mengharuskan penyusunan dan pembayaran pajak penggajian yang tepat waktu. Next slide. Yang selanjutnya ada objektif 20/3 yaitu memahami kontrol internal dan desain dan melakukan tes kontrol dan tes substantif transaksi untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Lalu selanjutnya metodologi untuk merancang uji kontrol dan uji substantif transaksi. Metodologi untuk merancang tes kontrol dan tes substantif transaksi sama dengan untuk siklus penjualan dan pengumpulan. Yang pertama, ada memahami pengendalian internal. Auditor perlu memahami bagaimana sistem pengendalian internal perusahaan bekerja untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Contohnya, meninjau kebijakan perusahaan dalam menyetujui penggajian karyawan dan melihat apakah ada sistem otorisasi yang baik sebelum gaji dibayarkan. Lalu yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Auditor menilai seberapa besar risiko bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Contohnya, jika perusahaan tidak memiliki prosedur verifikasi data kehadiran karyawan sebelum gaji diproses, maka risiko pengendalian dianggap tinggi. Lalu menentukan sejauh mana pengujian kontrol. Semakin tinggi risiko pengendalian, semakin luas pengujian kontrol yang harus dilakukan. Contohnya, jika risiko pengendalian rendah, karena sistem penggajian sudah terkomputerisasi dengan otorisasi yang kuat, auditor mungkin hanya melakukan pengujian secara sampel kecil. Sebaliknya, jika sistem manual dengan banyak kesalahan, auditor akan melakukan pengujian lebih luas. Lalu yang terakhir ada merancang tes kontrol dan tes substantif transaksi untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Auditor harus merancang prosedur pengujian yang sesuai untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat akurat dan sesuai dengan kenyataan. Contohnya, auditor dapat memeriksa sampel slip gaji karyawan dan mencocokkannya dengan catatan jam kerja untuk memastikan pembayaran sesuai dengan data kehadiran. Metodologi ini membantu auditor dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian, menilai resiko salah saji, dan menentukan strategi pengujian yang tepat untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada gambar 20.2 yaitu tentang jenis audit dan jenis tes audit untuk pengajian dan siklus kepegawaian. Bagian ini menunjukkan jenis pengujian audit dan untuk siklus pengajian dan kepegawaian yang mencakup pemeriksaan terhadap kas di bank, kewajiban gaji, dan beban tenaga kerja langsung, serta pengajian. Di sini ada beberapa elemen. Yang pertama ada kas di bank, yaitu berhubungan dengan pembayaran gaji. Diaudit dengan menggunakan test of control, yaitu pengujian kontrol untuk memahami sistem pengendalian internal. Yang kedua ada substantif, test of transaction, pengujian substantif terhadap transaksi. Lalu ada substantif analytical prosedur analitis substantif. Yang kedua ada kewajiban gaji atau payroll
liabilities, yaitu berhubungan dengan pencatatan kewajiban gaji, pengeluaran dan kewajiban gaji diaudit dengan test of control, substantive test of transaction, dan substantive analytical procedure. Saldo akhir ending balance diaudit dengan SAP dan test of detail of balance. Yang ketiga ada beban tenaga kerja langsung dan penggajian atau direct labor and payroll expense berhubungan dengan pengakuan beban tenaga kerja langsung dan pengeluaran gaji. Pengeluaran diaudit dengan TOC, COT, dan SAP. Saldo akhir diaudit dengan SAP dan TBD atau Test of Detail of Balance. Kesimpulannya, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor perlu melakukan kombinasi dari yang pertama test of control, yaitu dengan memahami pengendalian internal. Yang kedua, substantive test of transaction, yaitu memverifikasi transaksi penggajian. Yang ketiga, substantive analytical procedure atau SAP yang menggunakan prosedur analitis. Yang keempat, ada test of detail of balance, yaitu memeriksa saldo akhir secara rinci. Bagian ini menggambarkan bagaimana berbagai teknik audit digunakan untuk memastikan laporan keuangan yang akurat terkait siklus penggajian dan kepegawaian. Lalu yang selanjutnya ada metodologi untuk merancang tes kontrol dan tes substantif transaksi. Siklus penggajian memiliki sistem yang ketat karena melibatkan pembayaran kepada karyawan yang harus akurat, tepat waktu, dan sesuai aturan perusahaan. Banyak perusahaan menerapkan kontrol ketat seperti otorisasi pembayaran, pencatatan kehadiran otomatis, serta rekonsiliasi bank rutin. Karena kontrol ini cukup kuat, risiko salah saji dalam laporan keuangan akibat kegagalan pengendalian internal dianggap rendah. Contoh pengendalian internal dalam siklus penggajian yaitu ada pertama sistem otomatisasi gaji. Perusahaan menggunakan software penggajian yang otomatis menghitung gaji berdasarkan jam kerja yang telah diverifikasi. Contohnya SAP, Oracle Payroll, dan ADP Payroll. Terus yang kedua ada persetujuan dan otorisasi. Setiap pembayaran gaji harus mendapatkan persetujuan dari manajer atau bagian keuangan sebelum diproses. Contohnya, gaji karyawan baru hanya dapat diproses setelah HR dan supervisor menyetujui kontrak kerja. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi dan pemeriksaan data. Perusahaan melakukan rekonsiliasi antara daftar gaji dengan catatan kehadiran laporan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan pembayaran. Contohnya membandingkan jumlah gaji yang dibayarkan dengan laporan absensi dan jam kerja karyawan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Pengujian kontrol dan pengujian substansif transaksi dalam siklus ini biasanya tidak ekstensif karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, karyawan cenderung mengeluh kepada manajemen jika mereka dibayar rendah karena gaji merupakan aspek yang sangat penting bagi karyawan. Mereka akan menyadari jika terjadi kesalahan dalam pembayaran. Contohnya, jika seorang karyawan menerima gaji lebih rendah dari yang seharusnya, mereka kemungkinan besar akan melaporkan hal ini kepada bagian HR atau keuangan untuk segera diperbaiki. Implikasi bagi auditor yaitu auditor tidak perlu melakukan banyak pengujian terhadap penggajian karena setiap kesalahan kemungkinan besar akan langsung terdeteksi dan dikoreksi oleh manajemen. Yang kedua, semua transaksi penggajian biasanya seragam dan tidak rumit. Proses penggajian bersifat rutin dan dilakukan secara berulang dengan pola yang sama sehingga lebih mudah dikontrol. Contohnya, seorang karyawan dengan gaji tetap setiap bulan akan menerima jumlah yang sama kecuali ada perubahan kontrak atau bonus. Implikasi bagi auditor karena pola pembayaran sudah terstandarisasi, kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan lebih kecil dibandingkan dengan siklus transaksi lain yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga, transaksi penggajian tunduk pada audit oleh pemerintah federal dan negara bagian untuk pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mematuhi regulasi terkait pemotongan pajak, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Contohnya di banyak negara, perusahaan harus melaporkan dan membayar pajak penghasilan karyawan serta kontribusi jaminan sosial kepada otoritas pajak. Implikasi bagi auditor, karena penggajian sudah diaudit oleh pemerintah, auditor eksternal perusahaan dapat mengandalkan pengawasan tersebut dan mengurangi pengujian lebih lanjut. Selanjutnya ada metodologi perancangan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi dalam siklus penggajian dan personalia dirancang untuk menggunakan pendekatan yang sama dengan siklus
penjualan, dan penagihan. Auditor harus memahami pengendalian internal klien dan menentukan risiko pengendalian sebelum merancang pengujian yang sesuai. Langkah-langkah dalam merancang pengujian pengendalian dan substantif. Yang pertama ada memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami bagaimana perusahaan mengelola dan mengendalikan siklus penggajian. Yang kedua, memeriksa kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam proses penggajian. Selanjutnya ada menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Risiko pengendalian adalah kemungkinan bahwa pengendalian internal perusahaan gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam transaksi penggajian. Yang ketiga ada menentukan sejauh mana pengendalian dibutuhkan. Jika risiko pengendalian rendah, auditor dapat mengurangi jumlah pengujian substantif dan lebih mengandalkan pengujian pengendalian. Yang keempat ada merancang pengujian untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Auditor akan memilih dan merancang prosedur audit untuk memastikan transaksi penggajian telah dicatat dengan benar. Next slide. Selanjutnya ada memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal dalam siklus penggajian sangat penting untuk memastikan bahwa pembayaran gaji dilakukan secara akurat dan sesuai prosedur. Mengapa pengendalian internal dalam penggajian biasanya kuat? Yang pertama, karyawan memiliki insentif untuk melaporkan kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam pembayaran gaji, karyawan cenderung segera melaporkannya kepada manajemen sehingga kesalahan lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Yang kedua, transaksi penggajian bersifat seragam dan sederhana. Gaji biasanya dibayar secara rutin, misalnya mingguan atau bulanan, dengan jumlah yang relatif tetap sehingga lebih mudah dikontrol. Yang ketiga ada pengawasan oleh pemerintah. Pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran wajib dilaporkan dan dibayar sesuai aturan hukum sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Next slide. Selanjutnya ada perancangan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Pengujian pengendalian substantif transaksi dalam siklus ini biasanya tidak terlalu luas karena karyawan cenderung melaporkan kepada manajemen jika mereka menerima gaji yang lebih rendah dari seharusnya. Transaksi penggajian umumnya seragam dan sederhana. Transaksi penggajian diaudit oleh pemerintah untuk pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Next slide. Selanjutnya ada pengendalian internal utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai. Fungsi penggajian harus terpisah dari Departemen SDM. Yang kedua ada otorisasi yang tepat. Penambahan atau penghapusan karyawan dari daftar gaji harus disetujui oleh SDM. Yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen yang memadai tergantung pada kompleksitas sistem penggajian perusahaan. Yang selanjutnya ada pengendalian fisik atas aset dan catatan. Akses ke cek penggajian yang belum ditandatangani dan informasi setoran langsung harus dibatasi. Selanjutnya ada pengecekan independen atas kinerja. Seorang anggota manajemen harus meninjau penggajian untuk mendeteksi kesalahan yang jelas. Next slide. Selanjutnya ada pengujian formulir pajak, penggajian, pembayaran. Auditor harus meninjau setidaknya satu contoh dari setiap jenis formulir pajak selama tahap pemahaman pengendalian internal dalam audit. Auditor juga harus memastikan bahwa klien telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak penggajian dalam potongan lain secara tepat waktu. Nah, di sini adalah tabel mengenai prosedur analisis dalam audit pengkajian. Nah, sebagai auditor, itu akan menggunakan berbagai teknik untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan.
Seperti salah satunya yaitu adanya prosedur analitis yang akan membandingkan data dari tahun ke tahun dengan standar yang tertentu. Nah, di tabel ini ada di kolom pertama yaitu prosedur analisisnya dan yang kedua adalah kemungkinan salah sajinya. Yang pertama yaitu akan membandingkan saldo akun pengkajian dengan tahun sebelumnya. Di sini auditor akan melihat apakah ada kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Jika beban gaji naik drastis tanpa adanya peningkatan jumlah karyawan atau kenaikan upah, ini bisa menjadi tanda bahwa adanya kesalahan pencatatan atau kecurangan. Untuk yang kedua yaitu membandingkan beban tenaga kerja langsung dengan penjualan. Yang dimana jika penjualan meningkat tetapi beban tenaga kerja tetap akan menjadi bisa jadi perusahaan tidak mencatat semua beban tenaga kerjanya. Sebaliknya, jika beban tenaga kerja naik tapi penjualan turun, bisa menunjukkan bahwa adanya pemborosan atau kesalahan dalam penggajian. Yang ketiga yaitu membandingkan beban komisi dengan persentase penjualan. Jika perusahaan membayar komisi kepada karyawan, auditor akan melihat apakah jumlah komisi sesuai dengan total penjualan. Jika ada komisi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan penjualannya, maka bisa jadi ada kesalahan dalam pencatatan atau bahkan potensi kecurangan. Yang keempat yaitu membandingkan pajak penggajian dengan tahun sebelumnya. Jika beban pajak naik atau turun secara tidak wajar, auditor perlu memeriksa apakah perusahaan menghitung pajak dengan benar. Karena bisa saja perusahaan salah menghitung pajak yang dapat menyebabkan denda atau masalah hukum. Dan yang terakhir yaitu membandingkan saldo pajak penggajian yang masih harus dibayar dengan tahun sebelumnya. Di sini auditor akan memastikan bahwa pajak penggajian yang masih harus dibayar sesuai dengan laporan keuangannya. Jika jumlahnya terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan tahun sebelumnya, maka auditor berhak untuk menyelidiki penyebabnya. Bisa di next slide. Selanjutnya akan membahas mengenai adanya kewajiban penggajian yang dimana berupa utang atau liability yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pembayaran mengenai karyawan, pajak penggajian, serta manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Di sini auditor perlu memastikan bahwa kewajiban ini dicatat dengan benar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta telah dibayar pada waktu yang tepat untuk menghindari penalti atau ketidaksesuaian dengan peraturan pajak dan ketenagakerjaan. Di sini ada dua tujuan dari melakukan adanya kewajiban penggajian. Yang pertama yaitu akurasi, di mana auditor akan memastikan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan benar dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan kewajiban penggajiannya, maka perusahaan bisa mengalami perbedaan saldo yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahannya itu bisa terjadi seperti salah input data, perhitungan yang keliru, atau kesalahan dalam sistem pengkajiannya. Yang kedua adalah cut-off atau pemotongan waktu. Di sini auditor juga harus memastikan bahwa semua transaksi penggajian dicatat pada periode yang benar. Misalnya, jika gaji bulan Desember harus dibayar pada awal Januari, maka perusahaan perlu mencatatnya sebagai kewajiban pada akhir Desember. Karena jika perusahaan mencatatnya di Januari, maka laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat dan akan menyesatkan penggunaan laporan keuangannya. Boleh di next. Dalam siklus penggajiannya juga ada beberapa jenis kewajiban utamanya yang perlu diaudit. Yang pertama yaitu amounts withheld from employees pay atau potongan dari gaji karyawan. Yang dimana memiliki arti bahwa jumlah uang yang dipotong langsung dari gaji karyawan untuk berbagai kewajiban seperti pajak penghasilan, asuransi kesehatan, iuran pensiun, dan pinjaman perusahaan. Di sini auditor akan mengecek apakah jumlah potongan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan, akan berakibat pada pengurangan gaji karyawan yang tidak sesuai dan atau pajak yang tidak dibayarkan dengan benar. Yang kedua yaitu accrued salaries and wages, yang dimana gaji dan upah yang masih harus dibayar. Jika perusahaan memiliki karyawan yang bekerja di akhir periode akuntansi, tetapi gajinya belum dibayarkan,
Jumlah ini harus dicatat sebagai kewajiban. Auditor akan memastikan bahwa kewajiban ini sudah dicatat dan nilainya sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Kesalahan dalam pencatatan bisa menyebabkan pengeluaran gaji yang lebih tinggi atau lebih rendah dari seharusnya. Yang ketiga yaitu accrued commission atau komisi yang masih harus dibayar, yang dimana banyak perusahaan akan membayar komisi kepada tenaga penjualan berdasarkan kinerjanya. Tapi komisi itu juga sering salah dalam penghitungannya pada periodenya, sehingga ada kemungkinan bahwa komisi harus dibayarkan di akhir tahun, tetapi belum dicatat sebagai kewajiban. Di sini auditor akan mengecek apakah perhitungan komisi sudah dilakukan dengan benar dan dicatat sesuai dengan periode yang tepat. Yang keempat yaitu accrued bonus, yaitu bonus yang masih harus dibayar. Di sini perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan sebagai bentuk insentif berdasarkan kinerja tahunan atau target yang tercapai. Jika bonusnya sudah diumumkan atau dijanjikan tetapi belum dibayarkan, maka harus dicatat sebagai kewajiban. Auditor juga akan memverifikasi apakah jumlah bonus yang dicatat sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan dan telah diperhitungkan dengan benar. Yang kelima yaitu accrued vacation pay, sick pay, or other benefit, yaitu cuti, sakit, atau manfaat lain yang masih harus dibayarkan. Ada perusahaan yang memiliki kebijakan jika karyawan bisa mengumpulkan hak cuti yang tidak digunakan selama tahun berjalan dan menggunakannya di masa mendatang. Jika ada saldo cuti yang masih harus dibayar atau manfaat lain yang belum diberikan, perusahaan akan mencatatnya juga sebagai kewajiban, yang dimana auditor akan memeriksa kebijakan cuti dan manfaat lainnya, serta mengecek apakah pencatatan kewajiban ini sudah dilakukan dengan benar. Yang terakhir yaitu accrued payroll taxes, atau pajak penggajian yang masih harus dibayarkan. Pajak penggajian itu bisa berupa pajak yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan seperti pajak penghasilan karyawan yang ditahan, pajak jaminan sosial, serta pajak tenaga kerja lain yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Di sini auditor akan memastikan bahwa perusahaan telah menghitung dan mencatat pajak dengan benar serta membayarnya tepat waktu. Jika ada keterlambatan pembayaran pajak, auditor akan mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Next slide. Di sini akan dijelaskan beberapa akun terkait dengan akun bebannya pada siklus penggajian dan kepegawaiannya. Yang pertama yaitu officer compensation atau gaji pejabat, yang dimana adalah gaji dan kompensasi yang diberikan kepada eksekutif atau pejabat tinggi dalam perusahaan seperti CEO, CFO, atau direktur lainnya. Kompensasi ini bisa berbentuk gaji pokok, bonus tahunan, tunjangan, serta insentif berbasis kinerja seperti saham atau opsi saham. Dalam audit, ini penting karena sering sekali terkait dengan risiko kesalahan yang disebabkan oleh kompensasi yang berlebihan atau pengeluaran yang tidak diotorisasi. Yang kedua yaitu commission atau komisi, yaitu pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan. Biasanya tenaga penjualan yang berdasarkan dengan pencapaian targetnya. Besarannya itu bisa berupa persentase dari penjualan atau berdasarkan jumlah transaksi yang diselesaikan. Di sini auditor akan memeriksa apakah perhitungan komisi sesuai dengan kebijakan perusahaan dan apakah terdapat manipulasi dalam pencatatan transaksi penjualan untuk meningkatkan komisi. Yang ketiga yaitu payroll tax expense atau beban pajak penggajian, yang dimana pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan seperti gaji karyawan, termasuk pajak penghasilan karyawan, pajak jaminan sosial, dan pajak asuransi tenaga kerja. Beban pajak ini juga bisa mencakup kontribusi perusahaan terhadap program kesejahteraan karyawan yang diwajibkan oleh hukum. Dalam audit, ini juga penting untuk memastikan bahwa pajak ini dihitung dengan benar dan dibayarkan tepat waktu untuk menghindari denda dan sanksi dari otoritas pajak. Yang keempat yaitu total payroll atau total penggajian, yang dimana adalah jumlah total yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji dan upah semua karyawan, baik tetap maupun kontrak. Selain gaji pokok, juga total penggajian bisa mencakup tunjangan, lembur, dan juga bonus. Di sini auditor akan membandingkan angka
angka pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan total tenaga kerja untuk mengidentifikasi ketidakwajaran dalam pengeluaran. Yang terakhir yaitu contract labor atau tenaga kerja kontrak, yang dimana biaya ini dikeluarkan untuk pekerja yang sifatnya kontrak atau freelance yang tidak berstatus sebagai karyawan tetap pada perusahaan. Biasanya digunakan untuk pekerjaan sementara atau proyek tertentu, seperti konsultasi atau tenaga ahli yang dipekerjakan untuk jangka pendek. Dalam audit, ini juga penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja kontrak itu bekerja sesuai dengan kontrak dan tidak ada kesalahan klasifikasi antara karyawan tetap dan kontrak. Mulai di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu dalam audit siklus penggajian dan kepegawaian itu sangat penting untuk memastikan bahwa gaji dan tunjangan dibayarkan dengan benar, dipenuhi, serta tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya. Pengendalian internalnya juga harus kuat, serta prosedur audit yang tepat dapat membantu audit dalam menilai apakah laporan keuangan kliennya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya terkait dengan penggajiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.